Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Yunur Fitriani sebagai pemateri pertama dan rekan kerja saya Novi Febriani sebagai pemateri kedua. Langsung saja, dalam materi ini kami mengambil sumber buku dari bukunya Guidance and Counseling by Lovely Professional University, yang di dalamnya akan membahas mengenai, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas pembahasan pertama mengenai guidance, bimbingan. Dalam bimbingan tersendiri itu ada 2 pembahasan. Di sini fokus pembahasannya ada 2. Yang pertama yaitu table of contents, daftar isi. Yang pertama, basic concept guidance, konsep dasar bimbingan, yang terdiri dari meaning, pengertian, purpose, tujuan, function, fungsi, dan principle, yaitu prinsip. Sedangkan materi kedua yaitu guidance service, layanan bimbingan. Layanan bimbingan ini juga ada 3 bagian. Yang pertama yaitu types of guidance collection tool data, yaitu jenis alat pengumpulan data. Yang kedua, types of guidance service, jenis layanan bimbingan. Sedangkan yang ketiga, placement service, yaitu layanan penempatan. Untuk itu langsung saja kita masuk pada basic concept of guidance, yaitu membahas mengenai bimbingan. The meaning of guidance, pengertian bimbingan. Guidance is help, assistance, and suggestion for progress and showing the way. In the essence, guidance is a lifelong process. Bimbingan adalah bantuan, pendampingan, atau saran untuk kemajuan dan menunjukkan jalan. Dalam pengertian itu sendiri, bimbingan adalah proses seumur hidup. Maksudnya proses seumur hidup ini kita sebagai manusia pasti membutuhkan bimbingan, baik bimbingan eksternal maupun internal. Bimbingan tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya orang yang punya penyakit, akan tetapi kita juga yang sehat butuh bimbingan. Seperti halnya waktu kecil, kita perlu bimbingan dari orang tua kita, bagaimana sih cara kita jalan, ngomong yang sopan, terus bagaimana ayah kita mengajarkan kita jalan, ngomong, baca ini, baca Quran. Jadi dalam hal ini kita sangat membutuhkan bimbingan. Dapat dikatakan bahwa bimbingan itu merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dirinya sendiri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri pada keluarga, sosial, teman, dan sebagainya. Karena dengan bimbingan ini kita dapat mengetahui apa sih bakat, minat yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mudah terjun di masyarakat. Yang materi selanjutnya yaitu the meaning of guidance according to experience, pengertian bimbingan menurut para ahli. Di dalam hal ini saya mengambil 2 para ahli. Yang pertama yaitu menurut Shirley Hamri 1947 yang mengatakan bahwa defined guidance as helping John to see through himself in that he might see himself through is a simple and practical but challenging concept of guidance. Bahwa Shirley berpendapat mengenai bimbingan ini memberikan contoh langsung bahwa membantu Tuhan untuk melihat melalui dirinya sendiri agar dia dapat melihat dirinya sendiri.
adalah konsep bimbingan yang sederhana dan praktis namun menantang. Jadi apa sih maksud pendapatnya beliau? Pendapatnya beliau itu kayak semisal, coba kamu bantu teman kamu untuk mengenali dirinya, bagaimana sih dirinya, bagaimana sih kepribadiannya, atau kalau tidak kita bisa melihat kepribadian kita melalui orang lain. Jadi dalam hal ini beliau mengatakan bahwa bimbingan itu sederhana akan tetapi sangat menantang. Soalnya kita tidak tahu kelemahan kelebihan kita apa. Tuh. Sama seperti menurutnya Jones 1951 yang mengatakan the focus of guidance is the individual, not his problem. His purpose is to provide the growth of the individual in self-direction, providing opportunity for self-realization, and self-direction is the keynote of guidance. Menurut Jones sendiri, ini fokus bimbingan adalah individu bukan masalahnya. Jadi menurut Jones ini lebih ke masalahnya bukan individunya. Kalau menurut Shirley tadi kan lebih ke dirinya. Bagaimana sih kita lihat diri kita sendiri, kelemahan kita apa sih gitu. Kalau menurut Johan ini sendiri, kita tidak lihat diri kita, akan tapi lihat apa sih masalah yang terkandung dalam diri kita sendiri, sehingga ketika kita tahu masalah kita diberi kesempatan untuk melihat, menggali apa aja sih masalahnya, sehingga dalam hal ini kita tidak hanya melihat, akan tetapi kita diberikan kesempatan dalam melakukan, merealisasikan diri kita ke orang lain. Selanjutnya yaitu the purpose of guidance. Bimbingan, tujuan dari bimbingan. Bimbingan ini terfokus pada siswa. 1. To help them understand themselves by know more about their abilities, attitudes, interests, and limitation. Untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri dengan mengetahui lebih banyak tentang kemampuan, bakat, minat, dan keterbatasan mereka. Jadi, tujuan bimbingan ini sendiri yaitu untuk membantu kliennya memahami bagaimana diri kamu sebenarnya. Memahami dulu apa sih kemampuanmu, bakatmu, minatmu, dan apa sih keterbatasan dalam dirimu. Yang kedua yaitu to get along better with other people and understand the world in which they live, yaitu untuk bergaul lebih baik dengan orang lain dan memahami dunia tempat mereka tinggal. Jadi setelah tadi kita mengenali diri kita sendiri, tentu kita akan terjun baik pada teman kita, di sekeliling kita. Jadi apabila kita sudah memahami diri kita, tentu kita akan terjun apabila kita mendapatkan teman yang sefrekuensi, jadi kita kayak nyaman gitu. To get the most of school by gaining information regarding career subject teach. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan hasil maksimal dari sekolah dengan mendapatkan informasi mengenai karir atau mata pelajaran. Jadi dalam hal ini tujuan bimbingan sendiri tidak hanya kita bisa memahami diri kita sendiri, akan tetapi kita juga dapat apabila kita sudah memahami, tentu kita menggali potensi kita dan menyalurkannya di sekolah, seperti kayak lomba. Misal bakatnya kita menyanyi, terus kita harus menyalurkan bakat kita ke sekolah. Yang keempat yaitu to explore the one interest abilities, learn about various aspects of the world of work and learn to make most of their abilities. Yaitu menggali minat, kemampuan, mempelajari berbagai aspek dunia kerja, dan belajar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki. Jadi apabila tadi setelah mengenali diri kita sendiri, terus kita terjun ke masyarakat, terus ke sekolah, tentu dalam hal ini juga kita
diberikan kesempatan untuk menggali potensi kita, yaitu dengan kita terjun ke lapangan. Misalnya saya sendiri bisanya dalam hal keagamaan, tentu saya akan melakukan kayak semisal ada acara pengajian di masjid menggali kemampuan yang dimiliki kita. Yang kelima yaitu in recognizing gifted and slow learning and student having specialized needs and helping them develop proper attention, attitude, and make maximum use of their potential ability. Dalam menggali peserta didik yang berbakat dan lamban serta siswa yang memiliki kebutuhan khusus dan membantu mereka mengembangkan sikap yang tepat dan memanfaatkan potensi kemampuan secara maksimal. Jadi dalam hal ini tujuan bimbingan sendiri itu tidak hanya untuk orang yang normal, tidak hanya untuk orang-orang yang tidak normal. Bisa dikatakan kebutuhan khusus. Jadi dalam hal ini kita yang sudah sempurna, maksudnya dalam sempurna itu maksudnya udah bisa membaca, udah bisa memahami, kita juga masih butuh bimbingan karena kita kadang belum tahu apa sih minatnya kita, bakat yang terpendam itu apa sih gitu. Jadi dalam hal ini dengan adanya bimbingan dapat menyalurkan atau menggali bakat-bakat anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mereka tidak kayak pantang menyerah, akan tetapi dengan adanya prestasi yang mereka dengan adanya prestasi dalam diri mereka, tentu mereka harus digali lagi dengan membimbing mereka agar mereka menggali kembali potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya yaitu the function of guidance, fungsi dari bimbingan. Fungsi bimbingan sendiri itu di sini saya mengambil, sebenarnya fungsinya banyak, tetapi saya mengambil cuma 12. Yang pertama, to help the individual by his own effort as far as possible to realize his potentialities and to make his maximum contribution to the society. Untuk membantu individu dengan usaha sendiri jauh sebelum untuk mewujudkan potensinya dan memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat. Jadi fungsi bimbingan ini sendiri sebenarnya persis seperti tujuan dari bimbingan. Akan tetapi fungsinya ini yaitu membantu individu dengan usahanya sendiri tanpa harus orang lain. Jadi dia harus tahu bakat saya apa, sehingga apabila sudah mengetahui bakatnya dialaminya sendiri, tentu pasti dia akan terjun sendirinya ke masyarakat. Yang kedua, to help the individual to meet and solve his own problem and make proper cause and adjustments. Untuk membantu individu untuk memahami dan memecahkan masalahnya sendiri dan membuat pilihan dan penyelesaian yang tepat. Jadi fungsi bimbingan ini yaitu untuk memudahkan peserta didik untuk memecahkan masalahnya. Misal kita ya kadang pas MA banyak tugas, pasti kayak gimana sih cara kita menyelesaikan. Jadi dengan adanya bimbingan tentu akan akan membantu memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, to help the individual to lay a permanent foundation for sound and the mature teaming, yaitu untuk membantu individu meletakkan dasar permanen untuk penyelesaian yang sehat dan matang. Jadi dengan adanya bimbingan ini dapat mengarahkan peserta didik itu untuk meletakkan mana sih yang cocok menurutnya, baik kesehatan mental maupun kematangan fisiknya. Yang keempat yaitu to help the individual to live a well-balanced life in all speech,
fisikal, mental, emosional, dan sosial. Jadi membantu individu untuk menjalani kehidupan yang seimbang dalam aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Jadi dengan adanya fungsi bimbingan ini dapat membimbing peserta didik agar tidak cenderung terhadap sosial, cenderung terhadap emosionalnya, cenderung terhadap mentalnya sering berubah-ubah, akan tetapi dengan adanya bimbingan ini dapat menyeimbangkan antara aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang kelima, providing the psychological support. Jadi dengan adanya psikologi dapat memberikan dukungan lagi terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang masih membutuhkan arahan bimbingan. Selanjutnya yaitu the principle of guidance, yaitu prinsip-prinsip yang ada pada bimbingan. Yang pertama, study of an individual and evaluation, studi perorangan dan evaluasi. Jadi dalam hal membimbing itu tentu harus ada yang namanya informasi mengenai setiap anak yang dikumpulkan. Jadi dalam program ini selalu berjalan apa sih yang dialami oleh peserta didik ini, sehingga mengumpulkan informasi itu dan penting untuk menilai individu yang menjadi klien kita. Jadi apabila kita sudah mengumpulkan dokumen-dokumen individu itu, kita dapat evaluasi gimana sih anak ini. Yang kedua, evaluation of guidance program, yaitu evaluasi program bimbingan. Maksudnya adanya program ini yaitu dengan yang tadi nomor 1 tadi kan mengenai program atau informasi-informasi mengenai kliennya kita. Jadi dengan adanya program ini kita dapat memperoleh kapan kita bertemu dengan klien kita, kapan kita evaluasi dengan klien kita, karena evaluasi itu harus digali. Kita harus melihat perkembangan dari kliennya kita itu bagaimana, sehingga dengan adanya evaluasi sangat berperan dalam membimbing peserta didik. Yang ketiga, responsibility of skilled workers, tanggung jawab pekerja terampil, yaitu dalam hal membimbing masalah khusus bagi orang-orang dicoba untuk dipecahkan. Jadi dalam hal ini pekerja jika tidak ada tanda tanya apabila keberhasilan program ini tentu harus dipertandatanyakan. Apakah ini yang salah kliennya atau yang membimbingnya? Yang keempat yaitu responsibility of teacher and principal of headmasters, tanggung jawab guru dan kepala sekolah atau kepala sekolah. Maksudnya ya di sini yaitu ketika kita sekolah tentu tanggung jawab mereka adalah kita. Jadi membimbing tidak hanya sebatas guru saja, akan tetapi membimbing baik bisa dari kepala sekolah, guru yang lain, tidak harus guru BK. Jadi peran membimbing tidak hanya diberikan kepada guru BK atau guru konseling, kan tetapi guru wali kelas, wali kelas, kepala sekolah bisa juga berperan sebagai pembimbing, mengarahkan. Yang kelima, guidance by a trained person, manfaat bimbingan. Dapat kita ketahui sendiri ya, manfaat bimbingan itu sangat banyak. Tetapi bimbingan akan lebih bermanfaat ketika orang yang sangat membutuhkannya. Bimbingan juga akan diberikan langsung kepada orang-orang yang lebih berkebutuhan. Kayak semisal ya, semisal pas waktu MA kan ya, misalnya kita kadang ada juga teman kita yang sering dibully. Tentu dalam hal itu banyak ketakutan, mentalnya itu kan rusak. Jadi anak seperti itulah yang harus dibimbing, yang harus diarahkan bahwa pemikirannya tidak boleh seperti itu. Yang keenam, flexible program of guidance, pembinaan oleh orang yang terlatih. Jadi dalam hal ini apabila kan kalau orang yang
Guru BK itu sendiri kan hanya berperan sebagai pembimbing ya, ada yang tahu masalahnya. Tetapi apabila kita mengarahkan lagi ke psikolog, maka akan lebih baik, akan lebih tahu apa sih masalah anak ini. Soalnya orang tersebut udah terlatih, dia udah sering melihat penyebab-penyebab anak-anak itu gangguan mental atau sebagainya. Yang kedelapan yaitu relate to every aspect of life. Nah, jadi setiap aspek kehidupan, tentu kita sebagai manusia adalah makhluk yang sosial, yaitu cenderung tidak hanya diri sendiri akan tetapi baik temannya, terus tetangganya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memahami diri kita sendiri, kemudian memahami orang lain agar kita lebih mudah terjun di masyarakat. 9 yaitu cooperation among related person, yaitu kerjasama antara pihak terkait. Maksudnya pihak terkait gimana sih? Guru BK dengan keluarganya, terus guru BK dengan anaknya, terus dan sebagainya. Jadi apabila sudah ada chemistry di antara mereka, jadi dalam hal ini memudahkan mereka untuk kayak ngomongnya itu kayak apa sih masalahnya, langsung ngomong, soalnya emosionalnya udah terikat. 10 referensi to all around development, yaitu referensi untuk pengembangan yang menyeluruh, yaitu maksudnya ini yaitu untuk mengembangkan kepribadian seseorang, penting untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian. Jadi dalam hal ini kita tentu memiliki kayak prestasi. Jadi dalam hal ini kita tuh harus tahu prestasinya kita tuh apa. Kalau semisal saya bisanya mengaji, yo wes ayo kita gali terus potensi kita. Selanjutnya yaitu mengenai guidance according to the stages, yaitu bimbingan menurut tahapannya. Jadi dalam bimbingan ini tuh tidak kayak bimbingan bimbingan, akan tetapi dalam bimbingan ini sendiri ada tahapannya masing-masing. Yang pertama, terkadang anak itu kita ya tahapan pertama kayak semisal tahapannya pertemuan dengan konselingnya, terus adakan kapan pertemuan selanjutnya, terus kita bahas anak ini masalahnya apa, terus bagaimana ini gitu. Jadi dalam bimbingan itu sendiri tidak hanya kayak bimbingan secara mendadak, akan tetapi ada tahapan-tahapannya agar konseling sendiri memahami apa sih yang dialami oleh kliennya. Yang ke-12 yaitu help in achieving useful objective, bantuan dalam mencapai tujuan yang bermanfaat. Ini sebenarnya dalam program ini bisa tercapai bermanfaat seseorang dari sudut pandang ini. Jadi dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa sudut pandang orang kan berbeda-beda, sehingga dalam mencapai tujuan yang bermanfaat kadang anak-anak juga memiliki caranya sendiri. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai guidance service, layanan bimbingan. Layanan bimbingan tadi ada 3. Yang pertama yaitu types of collection tool data, yaitu jenis pengumpulan data. Jenis pengumpulan data ini ada 5. Yang pertama personal data, yaitu data pribadi. Jadi dalam hal ini apabila ada bimbingan antara konseling dengan kliennya, jadi dalam personal data ini data pribadi wajib dirahasiakan, tidak boleh sampai orang lain tahu, seperti data pribadi misalnya tempat tinggal kita apa, nomor telepon kita apa. Terus yang kedua yaitu family data, data keluarga. Jadi dalam data keluarga ini sebenarnya udah masuk pribadi, akan tetapi mencakup luas. Ada keluarganya, kayak semisal kakak kartu keluarga, itu tidak boleh disebarluaskan tanpa seperizinan kliennya itu. Terus yang ketiga psikologi data, yaitu data psikologi yang berkaitan dengan kejiwaan peserta didik. Jadi apabila klien itu mempunyai
kejiwaan yang berbeda. Jadi konseling itu tidak berhak untuk mengumbar-ngumbar atau mempublikasikan kepada orang lain. Jadi data-data tersebut harus menjadi privasi dan harus disembunyikan. Yang ketiga yaitu achievement, yaitu prestasi. Sebenarnya prestasi ini tuh bisa disebarluaskan, akan tetapi kita lihat dulu dari anaknya. Kadang juga anaknya ada yang mereka mempunyai bakat, akan tetapi mereka takut untuk mengungkapkannya karena suatu hal. Jadi jadi pembimbing ini harus bisa memahami bahwa ada beberapa sebagian peserta didik itu yang tidak suka prestasi atau kelebihannya diumbar-umbar atau diketahui oleh orang lain. Jadi dalam hal ini ada beberapa data yang harus memang diprivasi. Yang kelima yaitu healthy data, yaitu data kesehatan. Maksudnya data kesehatan ini apa? Yaitu seperti contohnya kayak semisal data sakit peserta didik ini memiliki sakit jantung, memiliki sakit mata atau kelainan mata gimana. Jadi dalam hal ini konselor itu tidak boleh mengumbar-ngumbar data-data kesehatan kliennya. Jadi dalam hal ini ada beberapa data yang telah saya jelaskan tadi tidak boleh diumbar-umbar kepada orang lain apabila tanpa sepengetahuan kliennya. Jadi dalam hal itu pembimbing tentunya sudah tahu data-data apa saja yang harus disembunyikan. Untuk yang 5 saya sebut tadi wajib untuk diprivasi, boleh disebarkan apabila peserta didiknya memberikan izin terlebih dahulu. Seperti yang tadi kan ada data pribadi, data keluarga, data psikolog, presentasi maupun data kesehatan. Tentu itu sudah menjadi pribadinya mereka sendiri, tidak perlu orang lain tahu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi kedua mengenai types of itu akan dijelaskan oleh Mbak Novi. Kepada Mbak Novi dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya adalah Orientation and Information Service, yaitu layanan orientasi dan informasi. Yang pertama yaitu Orientation Service. Orientation, the training or information that you are given before starting a new job, course, etc. Orientasi, pelatihan atau informasi yang diberikan kepada Anda sebelum memulai pekerjaan baru, kursus, dan lain-lain. Nah, layanan orientasi di sini adalah suatu layanan untuk pelatihan atau memberikan informasi pengenalan kepada seseorang atau siswa sebelum memulai pekerjaan, kursus, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dapat dilihat bahwa ketika siswa baru datang dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru, siswa akan merasa sulit untuk menerima dan menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Nah, oleh sebab itu, disediakan layanan orientasi, yang mana layanan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dan informasi kepada siswa mengenai lingkungan yang baru untuk membiasakan siswa dengan lingkungan barunya, sehingga siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Some of the objectives of the orientation service are 1. Develop awareness regarding the rules and regulation, functional pattern, and available infrastructural and physical facility in the school or institution or workplace. Yaitu yang pertama adalah mengembangkan kesadaran tentang peraturan perundang-undangan, pola fungsi, dan sarana-prasarana dan fisik yang tersedia di sekolah, lembaga, atau di tempat kerja. To acquaint the student with the concerned staff and also the student body, yaitu memperkenalkan siswa dengan staf yang bersangkutan dan juga badan kemahasiswaan. 3. Provide opportunity for the staff member and student body to interact with the newcomers, yaitu memberikan kesempatan kepada staf dan mahasiswa untuk berinteraksi dengan pendatang baru. 4. Develop favorable attitude among the student but toward the school and the staff. Yaitu yang keempat adalah mengembangkan sikap yang baik di antara para siswa, baik terhadap sekolah maupun staf. Nah,
Jadi ada beberapa tujuan dari layanan orientasi ini. Yang pertama yaitu tadi mengembangkan kesadaran seseorang atau pendatang baru tentang adanya peraturan atau pola fungsi yang ada di lingkungan yang baru tadi, atau sekolah, bisa lembaga atau tempat kerja. Yang kedua yaitu dapat memperkenalkan siswa dengan staf yang bersangkutan dan juga badan kemahasiswaan. Jadi ketika ada siswa atau orang baru datang di suatu tempat, nah layanan orientasi ini berfungsi untuk atau bertujuan untuk memperkenalkan orang baru tersebut terhadap lingkungannya. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada staf dan mahasiswa untuk berinteraksi dengan pendatang baru. Yang keempat, mengembangkan sikap yang baik di antara para siswa, baik terhadap sekolah dan juga staf. Nah, yang selanjutnya ada orientation activity atau kegiatan orientasi. Yang pertama ada pre-admission orientation, yaitu orientasi pra-penerimaan. It helps to acquaint student with the institution, its tradition, purpose, its rules and regulation, curricular, extracurricular activity, the staff, and the student body. Ini membantu untuk memperkenalkan siswa dengan institusi, tradisinya, tujuan, aturan, dan peraturannya, kurikulum, ekstrakurikuler, kegiatan, staf, dan badan siswa. Nah, di orientasi pra-penerimaan di sini bertujuan untuk membantu siswa untuk memperkenalkan siswa dengan institusi atau lembaga, tradisinya, tujuan, aturan-aturan yang ada di lembaga tersebut, dan kurikulum, ekstrakurikuler, kegiatan, staf, dan juga badan-badan siswanya. Activity, kegiatan. 1. Visit to school along with the staff or parent, yaitu yang pertama ada kunjungan ke sekolah bersama staf atau orang tua. Nah, contoh kegiatan dari orientasi pra-penerimaan di sini ada kunjungan ke sekolah bersama staf atau orang tua. Jadi, calon siswa baru dapat melakukan kunjungan ke sekolah bersama staf dan orang tua siswa untuk melakukan orientasi pra-penerimaan. Activity yang kedua yaitu arranging a conference and talk with the parents since they also play a major role, yaitu mengatur konferensi dan pembicaraan dengan orang tua karena mereka juga memainkan peran utama. Jadi kegiatan yang selanjutnya adalah mengatur konferensi atau pertemuan dan pembicaraan dengan orang tua siswa karena orang tua juga memainkan peran utama dalam orientasi pra-penerimaan. Yang ketiga, issuing handbook or pamphlet giving information about their school or course and activity. Yang ketiga yaitu menerbitkan buku pegangan atau pamflet yang memberikan informasi tentang sekolah, kursus, dan kegiatannya. Yang keempat, arranging exhibition to expose them of the activity that students are undertaking, yaitu menyelenggarakan pameran untuk mengekspos mereka pada kegiatan yang dilakukan siswa. Jadi kegiatan yang keempat di sini adalah mengadakan pameran untuk mengekspos atau memperkenalkan mereka pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu post-admission orientation atau orientasi pasca masuk. It helps the teacher in determining the ability of students and thereby adopt their teaching styles and activity according to student needs. Ini membantu guru dalam menentukan kemampuan siswa dan di sana dengan mengadopsi gaya dan kegiatan mengajar mereka sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi orientasi pasca masuk ini adalah orientasi atau pengenalan setelah siswa masuk. Nah, orientasi pasca masuk ini dapat membantu guru dalam menentukan karakteristik siswa,
sehingga ketika guru ingin mengajar, guru dapat menentukan gaya pembelajaran yang seperti apa yang akan diberikan kepada siswa ketika mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah activity atau kegiatan. Nah, kegiatan pada orientasi pasca masuk. First, conducting various game like Get Acquainted game where the student can talk about themselves such as their interest, hobby, etc. 2. Arranging group activity wherein the students are provided opportunity to interact with each other and exhibit their ability. Nah, contoh kegiatannya yaitu dengan cara yang pertama melakukan berbagai permainan seperti permainan berkenalan, di mana siswa dapat berbicara tentang diri mereka sendiri seperti minat dan hobi dan lain sebagainya. Nah, contoh dari kegiatan orientasi pasca masuk dapat dilakukan dengan cara melakukan permainan. Permainan ini dengan cara permainan berkenalan, di mana siswa diminta untuk memperkenalkan diri mereka dengan cara memperkenalkan nama, hobi, minat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengatur kegiatan kelompok, di mana siswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain dan tunjukkan kemampuan mereka. Nah, contoh kegiatan yang kedua ini yaitu siswa diminta untuk mengatur kegiatan secara berkelompok. Nah, siswa di sini diberikan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lainnya dan diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakat atau kemampuan dari siswa. Selanjutnya yaitu Occupational Information Service, yaitu layanan informasi pekerjaan. The main objective of the service is to provide the student information about the educational opportunity in their various level related training programs conducted and occupation available. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk memberikan informasi kepada siswa tentang peluang pendidikan di berbagai tingkatan, program pelatihan terkait yang dilakukan, dan pekerjaan yang tersedia. Nah, jadi tujuan utama dari layanan informasi pekerjaan di sini adalah untuk memberikan informasi kepada siswa tentang adanya peluang pendidikan dari berbagai tingkatan. Peluang tentang program pelatihan maupun peluang tentang pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya yaitu the objective of information service. 1. Create an awareness of the necessary occupational and educational information. Menciptakan kesadaran akan informasi pekerjaan dan pendidikan yang diperlukan. 2. Develop a broad and realistic view of the various educational, training, and occupational opportunity. Mengembangkan pandangan yang luas dan realistis tentang berbagai kesempatan pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. 3. Help the student obtain and interpret the information he or she need in making specific plan for his or her future career. Yang ketiga yaitu membantu siswa memperoleh dan menafsirkan informasi yang dia butuhkan dalam membuat rencana khusus untuk karir atau masa depannya. Jadi dengan adanya layanan informasi pekerjaan ini akan memberikan kesadaran kepada siswa atau orang yang sedang mencari pekerjaan dalam pentingnya informasi pekerjaan atau pendidikan yang diperlukan. Dan juga mengembangkan pandangan yang luas dan realistis tentang berbagai kesempatan pendidikan atau pekerjaan yang ada. Dan juga layanan informasi ini dapat membantu siswa dalam memperoleh dan menafsirkan informasi yang ia butuhkan dalam membuat rencana studi selanjutnya. Nah, berbagai aspek yang diinformasikan kepada siswa dalam layanan ini yaitu tentang pekerjaan, posisi jabatan, tugas yang dilakukan, persyaratan pendidikan, kondisi kerja, penghargaan yang ditawarkan, atau kualitas
suatu lembaga, institusi, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu placement service atau layanan penempatan. A service which is given to student or other people for finding the job and related things. Layanan yang diberikan kepada siswa atau orang lain untuk mencari pekerjaan dan hal-hal yang terkait. Nah, jadi layanan penempatan ini merupakan layanan yang diberikan kepada siswa atau orang lain untuk mencari pekerjaan, mencari sekolah, dan hal-hal lain yang terkait. Nah, dalam layanan penempatan berusaha membantu para siswa dalam mendapatkan pekerjaan, baik yang masih sekolah maupun yang sudah tamat sekolah. Nah, sekolah sendiri menyediakan fasilitas tertentu yang melaluinya kebutuhan kerja siswa dapat terpenuhi dengan baik melalui tenaga penempatan khusus maupun melalui layanan integrasi tenaga bimbingan lainnya. Teknik and procedure of guidance. Teknik dan tata cara pembinaan. 1. Who withdraw from the formal education before they complete school, atau yang mengundurkan diri dari pendidikan formal sebelum tamat sekolah atau putus sekolah. 2. Who prefer part-time work while going to school or maybe during the vacation or after school hour or during weekend, atau yang lebih suka bekerja paruh waktu saat pergi ke sekolah atau mungkin selama liburan setelah jam sekolah atau selama akhir pekan. 3. Who terminate formal education after higher secondary level, yang mengakhiri pendidikan formal setelah sekolah menengah atas. Jadi teknik dan tata cara pembinaan dari layanan penempatan ini ada 3 tadi, yaitu yang pertama yang mengundurkan diri dari pendidikan formal sebelum tamat sekolah atau siswa yang sedang putus sekolah. Yang kedua, ketika siswa tersebut lebih suka bekerja paruh waktu saat pergi ke sekolah, atau mungkin selama liburan dia menghabiskan waktunya untuk bekerja. Dan juga yang terakhir, yang mengakhiri pendidikan formal mereka setelah sekolah menengah atas, yaitu ketika dia sudah lulus dari SMA, dia memilih untuk bekerja. Yang selanjutnya, phase of placement service, tahapan layanan penempatan. Jadi ada 6 tahap dalam tahapan layanan penempatan. First, general orientation atau orientasi umum. The guidance worker makes students aware of the characteristic of the world of work to group guidance. Pekerja bimbingan menyadarkan siswa akan karakteristik dunia kerja melalui bimbingan kelompok. Jadi, di tahapan yang pertama adalah seorang konselor memberikan pengenalan kepada siswa akan karakteristik dunia kerja melalui bimbingan secara kelompok. Nah, karakter umum kehidupan kerja dijelaskan kepada mereka, kepada siswa, untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas atau lebih lengkap tentang persyaratan kejuruan dan mendorong siswa untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh staf bimbingan kerjasama atau staf bimbingan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu tahapannya orientation toward occupational field of interest, yaitu orientasi terhadap bidang pekerjaan yang diinginkan. The next step involved in vocational placement is orientation toward some particular occupational field in which students are interested. Langkah selanjutnya yang terlibat dalam penempatan kejuruan adalah orientasi terhadap beberapa bidang pekerjaan tertentu yang diminati oleh siswa. Jadi, tahapan yang kedua ini adalah memperkenalkan terhadap penempatan jurusan atau memperkenalkan terhadap beberapa bidang pekerjaan tertentu yang diminati oleh siswa. Third,
Relating the knowledge of the self to the knowledge of the world, yaitu menghubungkan pengetahuan diri dengan pengetahuan dunia. In the third phase of placement service, the student is helped to understand his own assets and limitation so far as that occupational field is concerned. Nah, dalam layanan penempatan fase ketiga, siswa dibantu untuk memahami aset dan keterbatasannya sendiri dalam bidang itu. Nah, dalam hal ini, siswa diminta untuk memahami minat dan bakat yang ada pada diri siswa, dan kemudian diminta untuk menghubungkannya dengan pekerjaan yang dipelajari. For making occupational choice, membuat pilihan pekerjaan. This phase deal with the actual choice of an occupational. Fase ini berkaitan dengan pilihan pekerjaan yang sebenarnya. Nah, di tahapan ini, konselor membantu individu atau membantu siswa dalam membuat pilihan pekerjaan dari bidang pekerjaan yang dipelajari. Nah, setelah pemilihan yang tepat dan cermat itu, siswa diberikan pelatihan dalam panggilan kursus itu. 5. Placement atau penempatan. This phase of placement service deal with actual placement of the individual on the job with the help of school record. Tahap kelima ini, layanan penempatan berkaitan dengan penempatan aktual individu pada pekerjaan dan bantuan catatan sekolah. Yang terakhir, follow up atau tindak lanjut. Nah, pada tahap ini, layanan penempatan adalah layanan tindak lanjut atau penyesuaian. Nah, dalam hal ini, langkah ini diambil untuk mengetahui dengan cara apa individu membuat kemajuan dalam pekerjaan. Apa tingkat penyesuaian yang telah dicapai atau kepuasan kerja yang dicapai oleh individu atau siswa. Kemudian, objective of placement service atau tujuan layanan penempatan. First, to situate himself in the proper scholastic track in the proper course. Yang pertama ada menempatkan dirinya di jalur skolastik yang tepat di jalur yang tepat. Nah, tujuan layanan penempatan yang pertama adalah dapat menempatkan dirinya atau diri siswa di jalur skolastik yang tepat, atau dapat menempatkan siswa tersebut di pendidikan atau di pekerjaan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut atau orang tersebut. Second, the find out a proper place in the post-college or university or post-university environment, yaitu untuk mengetahui tempat yang layak di lingkungan pasca perguruan tinggi atau universitas atau pasca universitas. Nah, tujuan layanan penempatan yang kedua yaitu untuk mengetahui tempat mana yang layak di lingkungan setelah universitas atau perguruan tinggi. Third, to achieve proper choice of curricular activity available in college or university. Yaitu yang ketiga untuk mencapai pilihan yang tepat dari kegiatan co-kurikuler yang tersedia di perguruan tinggi atau universitas. Fourth, to get admission in a college or professional institution or university, yaitu untuk diterima di perguruan tinggi atau lembaga profesional atau universitas. 5. To get part-time jobs during working session and full-time job after getting education and training. Yang kelima, yaitu tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu selama sesi kerja dan pekerjaan tetap setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Nah, tujuan yang terakhir ini adalah
untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu atau part-time selama masih sesi kerja, dan pekerjaan tetap setelah mendapatkan pendidikan atau pelatihan. Yang selanjutnya yaitu procedure of placement, yaitu prosedur penempatan. Appropriate data from sending school, college, and university should be collected and transmitted to receiving college, university, and prospective employers. Data yang sesuai dari sekolah, perguruan tinggi, dan universitas pengirim harus dikumpulkan dan dikirimkan ke perguruan tinggi, universitas, dan calon pemberi kerja penerima. Jadi, prosedur dari penempatan yaitu dengan melakukan data siswa atau data orang tersebut yang sesuai dari sekolah, perguruan tinggi, atau universitas. Siswa tersebut harus dikumpulkan, kemudian dikirimkan ke perguruan tinggi, universitas, atau calon pemberi kerja penerima. Yang selanjutnya yaitu importance of placement. The service is useful to all types of students, the normal, the intellectually gifted, and emotionally disrupt, the artistically talented, and the mentally retarded, etc., to find their appropriate place in an educational or vocation setting. Yang terakhir adalah pentingnya penempatan. Layanan ini berguna untuk semua jenis siswa formal yang berbakat secara intelektual, yang terganggu secara emosional, yang berbakat seni, yang terbelakang mental, dan lain sebagainya, untuk menemukan tempat yang sesuai dengan pengaturan pendidikan atau kejuruan. Nah, jadi pentingnya dari layanan penempatan ini yaitu untuk semua jenis siswa, siswa yang normal yang punya bakat secara intelektual maupun siswa yang terganggu secara emosional atau mempunyai keterbelakangan mental. Nah, tujuannya untuk menemukan suatu tempat yang sesuai atau pendidikan yang sesuai dengan individu, dengan minat bakat yang dimiliki oleh individu tersebut dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.